Beli polis 200.000 dapat e-voucher 50.000. Ajak teman dapat lagi 50.000. Yang artinya jangan mencari kesalahan orang lain. Itu ingat. Kalau Allah sudah menceritakan jangan mencari kesalahan orang lain, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Amin. Dan juga hidayah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah. Tema kita bagus, yaitu menjauhi dari adu domba. Nah, yang harus kita ketahui, adu domba ini sudah pada tahu, yang jelas ini bukan domba Garut yang diadu, tapi adalah kita sendiri diadu oleh kita sendiri sebenarnya. Jadi ada beberapa orang atau banyak orang itu merusak pemahaman saudaranya yang lain melalui taklim, melalui pengajian, melalui ini untuk menyerang saudaranya yang lain, untuk menyerang saudaranya yang lain, untuk mengakui saudara yang lain itu tidak bagus, jelek, setan umpamanya. Nah, bagi orang yang mendengarkan dari orang yang menyebarkan seperti itu harus hati-hati. Kepandaian ilmu itu tidak dilihat dari casingnya, tidak dilihat dari atribut orangnya, tidak. Tetapi adalah pemahaman ayat tentang Quran, pemahaman tentang hadis yang sahih, itu yang akan menjadi dasar kita. Dan kita kepada Allah Ta'ala harus senantiasa mengingat agar kita tidak terpleset dengan gaya-gaya orang-orang zaman sekarang yang mudah sekali mengadu domba. Karena saya yakin saudara-saudara saya itu sekarang itu banyak sekali yang kepingin hijrah. Ya, ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala, tetapi belum tentu yang kadang-kadang memberikan ilmu, itu bisa menjadikan ilmu yang menenangkan hati, ilmu yang memberikan amalan yang baik untuk dikerjakan sehari-hari, tapi malah mengadu domba. Bagaimana dasarnya mengadu domba? Satu, coba kita mencoba mengamati satu aja kata kalimat ringan dari Quran. Wala tajassasu. Ini ringan sekali. Yang artinya jangan mencari kesalahan orang lain. Itu ingat. Kalau Allah sudah menceritakan jangan mencari kesalahan orang lain, kita praktekkan di seharian. Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain, dan kalau orang yang bercerita itu ditanyain, kamu dekat nggak dengan orang itu? Dia bilang tidak, berarti ini orang ini mencari kesalahan orang lain. Dan orang tersebut ini sangat kuat sekali untuk menyebarkan fitnah. Menyebarkan ujian bagi saudaranya yang dia jelek-jelekan. Dan untuk kita bisa mengikuti dia. Bisa mengikuti dia yang akhirnya kita bisa melebur menjadi anak buahnya dia. Menjadi keretanya dia, gerbongnya sih dia. Suatu ketika nanti kita ingat. Jangan mencari kesalahan orang lain. Kita mengikuti seorang yang benar-benar menegakkan tauhid, dia bilang dukun umpamanya. Nah, orang semuanya ikut. Padahal benar-benar kalau dilihat, benar nih, ini tauhid yang diajarkan. Bukan hal apa dan apa, nggak taunya memang ada mendiskreditkan saudaranya tersebut. Sehingga kita masuk ke dalam gerbongnya dia, masuk ke dalam keretanya dia. Besok kalau memang orang tersebut meninggal, orang tersebut akan masuk neraka. Karena apa? Diingatkan oleh Allah Ta'ala, jangan mencari kesalahan orang lain, dia tetap mencari dan dia juga menyebarkan, si itu dukun, si itu ini, si itu ini. Nah, akhirnya kita mengikuti. Dan itu tidak sadar, itu akan diadu domba. Suatu ketika dia tidak akan mendengarkan kajian bagus dari orang tersebut, tetapi dia menolak. Padahal kajiannya insya Allah itu baik dan benar. Pada saat dia menolak surga. Padahal yang diceritakan adalah aktualisasi dari ayat-ayat Quran. Disitulah siapapun orangnya,
Kalau dia mau diadu domba oleh orang lain dengan casing yang kelihatannya alim, dia tetap akan masuk neraka. Siapapun orangnya, siapapun orangnya. Kalau dia tetap mencari kesalahan orang lain, dia akan kafir terhadap satu ayat tersebut. Wala tajassasu, dia nggak mau tahu. Apakah seorang tersebut dia akan masuk surga? Allahu a'lam. Padahal kalau dia mengaku muslim, harusnya ayat tersebut dipakai. Kalau dia tidak memakai, berarti dia bukan muslim penuh. Silakan menikmati kalau kita masuk ke arah tersebut. Apakah kita mau? Harusnya kita tidak mau. Ayolah kita jangan sampai diadu domba dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan dalil-dalil yang kelihatan manis, tapi sebenarnya dia memojokkan saudara yang lain. Ingat, iman kepada Allah Ta'ala, takwa pada Allah Ta'ala itu lebih bagus daripada mempercayai seseorang hanya kelihatan casingnya saja. Atau kelihatan lulusan mana aja. Tidak. Allah hanya melihat takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling takwa. Amin. Ingat, hanya itu. Takwa dari mana? Tidak dilihat dari bangsa, tidak dari kulit, tidak dari pakaian, tidak. Tapi ketakwaan pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan ini bisa menggetarkan hati kita untuk senantiasa sujud dengan baik kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallah. Ustaz Danu, terima kasih tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu, gimana kabarnya semua nih? Bapak, Ibu, semuanya yang sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dimudahkan segala urusannya, baik dunia maupun akhirat. Amin. Allah. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, sejukan hati. Pemirsa, tema kita pagi hari ini adalah menjauhi adu domba ya Pak Ustadz ya? Iya, insyaallah. Di zaman sekarang sosial medianya udah semakin banyak, platformnya semakin banyak, orang pegang handphone semakin banyak, semakin mudah untuk diadu domba. Karena biasanya orang tidak cross check dulu. Kadang-kadang biasanya kalau orang itu imannya bagus, biasanya dia akan jeli dalam melihat setiap permasalahan. Di rata-rata orang yang mudah diadu domba itu adalah orang-orang yang malas untuk melihat fakta ya Pak Ustadz. Iya, imannya kurang juga. Betul sekali. Iya. Jadi ada kesinambungan di situ ya Pak Ustadz. Iya, ada cocok. Betul, dalam melihat satu permasalahan. Istilahnya itu. kalau laki-laki muslim ketemu wanita muslim kan gitu ya. Itu betul Pak Ustadz. Laki-laki yang ketemu wanita yang nah itu ketemu yang seperti itu. Ya mudah-mudahan kita bisa senantiasa jeli melihat apapun, informasi apapun, dikumpulkan dulu fakta-faktanya, dianalisa dulu sebagai syariat, baru setelah itu kita mengambil kesimpulan. Jangan mudah diadu domba, kembali lagi. Mohon kepada Allah agar kita itu keimanannya senantiasa meningkat ya Pak Ustadz ya. Insyaallah, Amin. amin. Pemirsa, selain satu ini kita akan masuk ke TPO atau tanya Pak Ustadz Danu. Nanti akan ada pertanyaan via Zoom dengan narasumber online kita. Seperti apa pertanyaannya? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Selain satu ini tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana mammadha ya wasi'al karami. Haji markum dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, guru kita tercinta Al-Ustadz Danu. Dan juga host kita yang ganteng. Amin. Siapa lagi kalau bukan Bang Bobby Maulana. Amin. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, salah satu penyakit hati yang dapat merusak amal ibadah, merusak tatanan kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah al-ishtighal bi uyubil khalqi. Orang lebih senang sibuk dengan dosa-dosa orang lain dibandingkan dengan dosanya sendiri.
sibuk mencari kesalahan orang lain dibandingkan kesalahan sendiri. Bahkan dirinya lebih sibuk mengadu domba orang lain dibandingkan mengadu akan kesalahan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks pandangan Islam, ada beberapa cara Bang Bobi agar kita terhindar dari penyakit yang namanya adu domba. Ya. Apa yang pertama? Banyak-banyak istighfar atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, banyaklah kalian untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus berzikir Bang Bobi? Karena orang yang sering berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama hatinya akan tenang. Amin. Jauh daripada perasaan iri dan dengki, bahkan jauh untuk merusak hubungan orang lain. Tapi orang yang jarang zikir, jarang mengingat Allah, maka hatinya akan penuh dengan kedengkian. Betul. Lihat tetangga akur diomongin. Tumben akur Bang Bobi, nanti seminggu juga ambiar lagi. Nah, itu tuh. Bener nggak? Bener, Ustaz. Lihat tetangga nggak punya harta, didiemin. Giliran tetangganya kaya, direcotin. Wah, padahal sedekah banyakan saya. Ibadah rajinan saya. Kok hartanya banyakan dia? Nah, itu hati-hati Bang Bobi. Itu namanya penyakit hati. Penyakit hati. Penyakit dompet. Nah, jadi harus apa Bang Bobi? Banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu yang kedua, agar kita terhindar daripada penyakit adu domba, yuk mari kita duduk dalam majlis-majlis yang mulia. Duduk bersama dengan orang-orang yang soleh. Banyak duduk di majlis taklim. Harapannya apa? Agar kita duduk di majlis taklim sering mendengarkan sebuah tausiah-tausiah yang baik yang dapat menginspirasi kehidupan kita, menginspirasi perubahan akhlak kita, bahkan menginspirasi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu cara yang ketiga apa Bang Bobi? Bermuhasabah. Tanya diri tentang pencapaian kehidupan, terlebih lagi bermuhasabah tentang dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang paling cerdas dalam kehidupan dunia adalah orang yang cerdas dengan dosa-dosanya sendiri. Kenapa? Dia disibukkan dengan kesalahannya dan dia mengakui akan segala dosa dan kehilafannya dan mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya adalah hamba yang dhaif, hamba yang berkelimang dosa dan kemaksiatan. Dan seburuk-buruknya manusia adalah manusia yang selalu sibuk dengan dosa orang lain dibandingkan dengan dosanya sendiri. Mudah-mudahan walaupun singkat ada manfaatnya untuk kita semuanya Bang Bobi. Amin, amin ya Rabbal alamin. Ipin Upin main di sawah. Cakep. Palanya botak kejebur kali. Cakep. Tolong dimaafin kalau ada yang salah. Cakep. Besok kita berjumpa kembali. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Pak Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, intinya kesimpulannya adalah agar terhindar dari adu domba, mendekatkan diri kepada Allah, udah itu ya. Nah, itu banyak obat. Berzikir, obatnya itu benar. Itu aja. Mudah-mudahan kita terhindar dari segala bentuk adu domba. Fitnah akhir zaman ya Pak Ustaz. Betul. Amin, Allahumma amin.